Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Islami, NIM 33195152. Saya berasal dari lokal PS 4D YIN Bukit Tinggi. Baiklah, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang komunikasi bisnis Islam untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah komunikasi bisnis Islam. Oke, hal yang pertama saya bahas, apa sih itu komunikasi? Komunikasi bisnis dan komunikasi bisnis Islam. Komunikasi merupakan kegiatan bertukar pesan antar dua atau lebih pihak. Sedangkan komunikasi bisnis merupakan aktivitas bertukar pesan yang punya tujuan dan dalam lingkup kegiatan bisnis. Sedangkan komunikasi bisnis Islam merupakan kegiatan bertukar pesan antar dua atau lebih pihak dalam lingkup Islam, maksudnya lingkup bisnis dengan dilandasi aturan Islam. Jadi seluruh bentuk pesan yang keluar dari pelaku komunikasi harus memperhatikan berbagai etika dan prinsip Islam. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana sih prinsip komunikasi dalam Islam. Berbicara tentang prinsip, untuk membangun etika komunikasi bisnis sesuai dengan syariat Islam, maka perlu mengembalikan jawabannya kepada sumber hukum Islam. Tak lain dan tak bukan yakni Al-Quran dan Sunnah. Ada 6 komunikasi bisnis, ada 6 prinsip komunikasi bisnis dalam Islam yang harus setiap muslim jadikan pegangan ketika berbisnis. Yang pertama itu komunikasi isinya benar atau qaulan sadida. Prinsip ini mengandung bahwa setiap muslim yang berbisnis harus memastikan bahwa ia hanya menyampaikan hal yang benar, dalam artian jujur dan tidak berdusta, menyampaikan sesuatu yang fakta atau sesuai kenyataan. Dan di dalam Al-Quran juga sudah dibahas dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan firman-Nya yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran Surah An-Nisa ayat 9. Yang kedua, komunikasi memiliki dampak dan efektif atau bisa disebut qaulan balighah. Maksudnya qaulan balighah. Selain perkataan yang benar dan jujur, pebisnis muslim juga sebaiknya menyusun komunikasinya agar mampu memberikan pengaruh bagi pendengarnya. Dengan demikian, ada dampak yang dapat menjadi hasil komunikasi tersebut. Terdapat juga dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa yang artinya, mereka itu orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah pelajaran
dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Quran surah ayat An-Nisa Quran surah An-Nisa ayat 63. Sebenarnya ayat ini berbicara tentang dakwah, tetapi bisa juga dan relevan juga jika seorang muslim mengaplikasikannya dalam bisnis. Maksud dari perkataan berbekas ini dalam arti kata-kata dan kalimatnya yang efektif, tepat sasaran, dan tidak bertele-tele, dan langsung ke inti permasalahannya. Yang ketiga itu ada komunikasi mengandung kata-kata baik atau kaulan marrufa. Benar dan membekas saja nyatanya belum cukup. Komunikasi bagi pebisnis muslim juga sebaiknya menggunakan pesan-pesan berupa kata-kata yang makruf atau baik. Benar belum tentu baik. Baik di sini maksudnya tidak menyinggung atau menyakiti orang lain. Menggunakan kata-kata yang pantas, sopan, dan menepati janji. Yang keempat, komunikasi dengan ucapan mulia atau kaulan karimah. Kaulan karimah ini merujuk kepada penggunaan kata-kata yang menunjukkan kemuliaan. Maksud dari kata-kata mulia yaitu menunjukkan penghormatan kepada lawan komunikasi, tidak merendahkan orang, sopan dan melihat lawan bicara. Maksudnya ini sopan dan melihat lawan bicara ini kita santun terhadap orang yang usianya lebih tua terhadap kita. Yang kelima, komunikasi yang lemah lembut atau kaulan layina. Prinsip lemah lembut juga perlu pebisnis muslim pegang, terutama saat komunikasi yang ia lakukan hubungannya dengan orang-orang berpangkat atau memiliki kekuasaan, khususnya ketika pebisnis menghadapi orang yang ia yakini melakukan kesalahan, misalnya korupsi atau pungutan liar. Kita bisa mengkoreksinya atau menyampaikan kebenaran, namun sebaiknya memilih kata-kata lemah dan lembut. Yang keenam, komunikasi yang mudah dipahami, kaulan maisyurah. Yang terakhir ini prinsip yang perlu pebisnis muslim pegang dalam menjalankan komunikasi adalah pentingnya menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti orang lain. Jangan membuat orang bingung dan merasa kesulitan menangkap makna-makna yang sampai kepada mereka, entah itu dalam promosi, negosiasi, melayani pelanggan, dan sebagainya. Untuk materi selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana sih ruang lingkup komunikasi bisnis Islam. Ruang lingkup komunikasi Islam adalah komunikasi manusia dengan Sang Pencipta atau komunikasi transendental. Yang kedua, komunikasi manusia dengan dirinya sendiri atau bisa disebut komunikasi intrapersonal. Komunikasi antar manusia atau komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi massa. Selanjutnya, saya akan membahas fungsi dari komunikasi bisnis Islam. Sebagaimana fungsi komunikasi pada umumnya, maka komunikasi Islam pun memiliki beberapa fungsi. Sebagai informasi, maksudnya ini segala sesuatu yang menerpa dan mengirimkannya kembali kepada orang lain melalui panca indera itu disebut informasi. Yang kedua, memberikan keyakinan. Pesan yang dikirimkan oleh komunikator dapat memberikan keyakinan kepada penerima pesan. Yang ketiga, mengingatkan.
dalam artian mengingatkan penerima pesan terutama mengenai masalah-masalah keagamaan melalui dakwah. Yang keempat, memberikan motivasi. Di kehidupan manusia yang sangat dinamis mengakibatkan manusia menjadi tidak stabil. Motivasi yang disampaikan melalui komunikasi yang tepat oleh komunikator dapat memberikan semangat baru kepada penerima pesan. Yang kelima, sosial. Komunikasi berkontribusi penting dalam kehidupan sosial. Karena melalui komunikasi, manusia dapat berinteraksi dengan manusia lainnya. Dan yang selanjutnya, saya bahas apa sih manfaat yang dapat kita dapatkan dalam komunikasi bisnis Islam. Yang pertama itu, kita membimbing kaum muslim secara khusus dan manusia secara umum berkomunikasi dengan pencipta. Yang kedua, membimbing kaum muslimin berkomunikasi dengan diri sendiri. Yang ketiga, membimbing kaum muslimin berkomunikasi dengan sesama manusia berdasarkan ajaran Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Demikianlah ulasan singkat mengenai komunikasi Islam. Semoga dapat menambah wawasan kita mengenai ilmu komunikasi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murder on call with the fight now. 20 years and it seemed like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fuckers tell dinner every night?